Desa Sukawana selalu tampak damai bagi orang luar. Sawah membentang hijau, angin sejuk dari pepohonan, dan rumah-rumah kayu yang tampak sederhana. Namun ada satu bagian desa yang tidak pernah disentuh. Sebuah jalur kecil menuju rumah tua hitam di ujung desa. Tak ada warga yang berani melewati jalur itu. Bahkan di siang bolong, selalu ada alasan. Ada yang mendengar suara langkah kecil mengekor. Ada yang melihat bayangan merangkak di bawah lantai papan rumah mereka. Ada yang kehilangan bayi. Setelah mendengar ketukan dari luar jendela, setiap anak desa tumbuh dengan satu aturan. Kalau ketukannya 3 kali, jangan dibalas. Karena ketukan itu bukan milik orang hidup. Tepat pada musim kemarau, 4 mahasiswa Gilang, Sari, Randy, dan Vira datang untuk penelitian bangunan tradisional. Di kantor desa, warga tiba-tiba terdiam ketika Gilang menyebut ingin mendokumentasikan rumah tua itu. Pak Sekdes langsung menutup buku catatannya. Kalian tidak perlu ke sana. Gilang tersenyum sopan. Tapi ini untuk penelitian. Kalau kalian tetap masuk, Pak Sekdes menatap mereka satu persatu. Jangan sentuh peti paling atas. Ia tidak menjelaskan alasan. Ia hanya menutup pintu rapat-rapat, seakan membungkam seluruh desa. Menuju rumah itu, jalan tanah becek meski tidak hujan. Pepohonan di sisi jalan bergoyang pelan, bukan tertiup angin, tetapi seperti dipindahkan sesuatu yang tidak terlihat. Burung-burung tidak berkicau, tikusan tidak berkeliaran. Sunyi begitu pekat sampai napas sendiri terdengar berat. Rumah itu muncul seperti luka besar di antara pepohonan hitam kusam, seperti kayunya disergap malam yang tidak pernah berakhir. Vira merinding. Sumpah, ini bukan bangunan biasa. Randy mencoba tertawa. Terlalu banyak cerita doang. Tapi bahkan suara tawanya terdengar takut. Begitu mereka sampai, Gilang menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum ia sempat memutar, pintu membuka sendiri. Dengan gerakan pelan namun yakin, seolah rumah itu mengenali mereka dan mengundang mereka masuk. Udara dingin menyeruak dari dalam, menampar kulit mereka seperti embusan napas. Dari ruang bawah tanah yang lembab, Sari memeluk tubuhnya. Tempat ini rasanya marah. Ruangan utama luas tapi kosong, tidak ada furnitur. Selain 5 peti kayu besar di tengah ruangan, 4 peti tersusun simetris. 1 peti berada di atas, paling tua, paling besar, dan paling gelap warnanya. Dinding ruang dipenuhi coretan tangan kecil, seperti goresan anak-anak. Namun bentuk jarinya terlalu panjang, terlalu tajam untuk menjadi tangan manusia. Gilang mengambil foto, tapi kamera ponselnya langsung freeze, lalu padam. Vira mundur 2 langkah. Aku gak suka ruangan ini. Rasanya banyak yang liatin. Saat mereka mendekat, suara itu muncul. Pelan, berirama. Dari dalam peti paling bawah, suaranya bukan seperti manusia mengetuk, lebih seperti tulang kecil yang saling memukul. Randy
menelan ludah, kayak bayi yang ngetuk. Namun suara itu semakin keras. Dan tiba-tiba peti kedua bergetar, lalu peti ketiga, peti keempat ikut bergerak. Sari menjerit kecil dan menutupi mulutnya. Ada banyak di dalam. Tiba-tiba seluruh ruangan diam, hening, mutlak. Lalu dari dalam peti paling atas, peti terlarang, keluar suara perempuan serak. Kembalikan tempatku. Suara itu seperti keluar dari paru-paru penuh lumpur. Vira memegang lengan Gilang. Kita harus keluar sekarang. Tapi Gilang terpaku. Peti paling atas mulai bergerak pelan. Kayunya mengelupas, engselnya memuai. Seperti sesuatu dari dalam sedang menekan tutupnya. Sesuatu yang ingin keluar tanpa disentuh siapapun. Peti paling atas terbuka dengan sendirinya. Perlahan, sangat perlahan, seperti mempermainkan rasa takut mereka. Dari dalam muncul uap hitam yang bergerak seperti kabut hidup. Lalu dua tangan pucat, kurus keluar, memegang tepi peti. Kuku-kukunya panjang dan patah, masih menempel sisa kulit bayi kecil. Sari muntah, menahan takut. Sosok itu mengangkat kepalanya keluar. Kain putih kotor menempel di wajahnya seperti kulit kedua. Di balik kain itu terlihat sedikit bentuk wajah. Mata berlubang hitam, rahang tidak simetris. Suara napas mendengus seperti orang tenggelam. Ia berbisik, "Di mana anak-anakku?" Peti-peti bawah terbuka satu persatu. Di dalamnya ada bayi-bayi kecil, tapi tidak seperti manusia. Mata hitam penuh cairan, tubuh kurus seperti kehabisan darah. Mulut terlalu besar dan tidak ada bibir. Tangan kecil dengan jari panjang tak wajar. Bayi-bayi itu merangkak keluar dengan gerakan cepat. Beberapa merayap di dinding, beberapa merayap di lenggit-lenggit seperti serangga. Bunyinya adalah suara paling mematikan yang pernah mereka dengar. Seperti tulang kecil saling menggesek. Randy mundur sambil tersandung. Astaga, mereka masih hidup. Saat mereka hendak lari, pintu terkunci seketika. Rumah bergetar, dinding mengembang seperti dada raksasa yang menarik napas. Seakan rumah itu adalah makhluk hidup dan mereka masakan untuk dimakan. Bayi-bayi itu bergerak ke arah mereka. Keempat mahasiswa itu menjerit dan memukul dinding. Sosok perempuan dari peti mengangkat kedua tangannya. Tangan itu menunjuk pintu sambil melengking. Keluar. Sekarang bayi-bayi itu berhenti, seolah takut padanya. Ia memberikan jalan. Ia bukan menghantui mereka. Ia melindungi mereka dari sesuatu yang lebih buruk. Vira memecahkan jendela dengan lututnya. Kaca mencabik kulitnya. Darah menetes. Namun itu lebih baik dibanding tetap di rumah itu. Sari ditarik keluar duluan. Bayi-bayi itu mulai mengejar dengan suara cepat. Tap, 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 tap. Di lantai kayu, Gilang terjatuh. Saat melompat keluar, seekor bayi hampir menggigit kaki Gilang sebelum sosok ibu itu meraih bayi tersebut dan menariknya kembali.
Suaranya melengking. Mereka tidak boleh mengikuti. Lalu jendela tertutup sendiri. Rumah itu kembali hening. Sangat hening. Mereka berlari menuju rumah Pak Gandra, tetua desa. Pak Gandra tampak seperti sudah menunggu. Matanya merah, wajahnya penuh rasa bersalah. "Kalian buka peti paling atas ya." Gilang mengangguk, gemetar. Pak Gandra meraih kursinya dengan tangan bergetar. "Bapak akan cerita, tapi dengar baik-baik." Ia bercerita tentang kejadian puluhan tahun lalu. Wabah aneh yang membuat bayi lahir mati. Tapi mayat bayi itu tidak membusuk. Ibu-ibu mulai berubah aneh, seperti kerasukan untuk terus menyusui meski bayinya sudah kaku. Lalu satu ibu yang paling parah meminum darahnya sendiri, menyuapi bayinya cairan hitam yang keluar dari luka-luka di tubuhnya. Desa ketakutan. Mereka mengurung semua bayi dan ibunya di rumah itu. Tapi bayi-bayi itu tidak mati. Dan sang ibu, ia tidak berhenti menyusui meski cairan hitam itu bukan lagi susu. Seminggu kemudian, warga memutuskan membakar rumah itu. Api menjilat dinding, tapi kayunya seperti menolak terbakar. Api makin besar. Di dalam api terdengar jeritan ratusan bayi, bercampur suara perempuan memekik, "Jangan, anak-anakku, jangan ambil mereka." Setelah rumah runtuh, warga mundur. Tapi ketika asap hilang, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Peti paling atas tidak terbakar dan peti itu kosong. Seminggu kemudian, mereka menerima kejadian aneh. Di kos Gilang, lemari bergetar tiap pukul 2 pagi. Gilang mendengar suara kecil mengetuk dari dalam. Di kos Sari, sprei tempat tidurnya meninggalkan jejak kaki basah. Kadang terasa ada yang merangkak di balik kasur. Di rumah Randy, bayangan kecil sering terlihat merangkak cepat di bawah meja. Terdengar tangisan bayi dari dapur. Di apartemen Vira, tisu tersusun rapi seperti disusun tangan kecil. Kain putih kecil muncul di ujung kasurnya. 3 minggu setelah kejadian, mereka bertemu untuk membahas apa yang harus dilakukan. Di tengah percakapan, lampu mati. Udara menjadi sangat dingin. Lemari di ruang itu bergetar sendiri. Randy berdiri mundur. Itu ketukan dari rumah itu. Ketukan berhenti. Kemudian lemari terbuka pelan. Dari celah gelapnya terlihat tangan kecil meraih keluar. Sari menjerit. Di belakang mereka, suara perempuan serak berbisik sangat dekat, seperti persis di tengkuk mereka. "Kalian belum mengembalikan apapun."